Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan atau memberikan contoh perhitungan integral numerik dengan metode kuadratur Gauss. Kemudian nanti akan saya tambahkan dengan perbandingan hasil perhitungan, kecepatan hasil perhitungan, konvergensi, dan kemudian sama ketelitiannya. Model yang kita gunakan, model matematik seperti ini. Kemudian algoritmanya seperti ini. Jadi yang penting setelah kita tahu efeknya berapa, tahu batas, kemudian kita ubah efeknya ini menjadi GU, di mana X-nya ini adalah setengah kalikan B min A kalikan U plus setengah B plus A. Dan setelah itu kemudian kita bisa menghitung integralnya jadi seperti ini. Cuma ditambahkan saja. Hanya yang di sini itu adalah bobot dan absisnya. Untuk lebih jelasnya, bisa saya demokan seperti ini. Yang pertama, mengubah fungsi menjadi GT, di mana X-nya sendiri ada dalam sini, itu adalah setelah kita hitung dikalikan T ini ya, plus, jadi hasilnya 2T. Nah, 2T ini kita masukkan untuk menggantikan variabel X yang di sini, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita tidak lupa untuk membawa tabel bobot kuadratur Gauss ini. Jadi ada titiknya, ada 2 titik, maksudnya 2 segmen ya, 3 segmen dan sampai 5 segmen, ada yang sampai 7 segmen. Contoh yang paling sederhana seperti ini. Untuk 2 segmen, di sini adalah 2 kalikan integral min 1 sampai 1 2TE pangkat 4T dt. Ini sama dengan 2 kali 2 kali 1. 1 ini adalah nilai bobot C1. Minus 0,577 ini T-nya. T-nya ini adalah nilai absis. Kemudian E pangkat 4T minus T-nya ini. Ditambah sekian. Hasilnya 23,02255. Ini yang paling sederhana. Kemudian untuk N sama dengan 3, kita gunakan persamaan seperti ini. Kita jumlahkan saja ini. Jadi ini bobot, ini absisnya. Bobot, absis sini. Dapatnya 38, sekian. N sama dengan 40, sekian. Dan untuk N yang lain, kita gunakan perhitungan menggunakan LibreOffice ya, dengan calc di sini. Jadi di sini untuk N sama dengan 2, maka harus ada bobot dan absisnya. N sama dengan 3, bobot dan absisnya juga beda-beda, karena tadi kita perlu tabel. N sama dengan 4, ada bobot dan absisnya juga. N sama dengan 5, dan seterusnya. Ada nilai bobot dan absisnya. Kemudian, berdasarkan itu, maka saya hitung secara manual semuanya. Dengan N2, 3, 4, 5, 6, dapatkan seperti ini. Untuk N sama dengan 4 saja, hasil integrasi sudah mencapai hampir sama dengan hasil analitik. Dengan perbedaan sekian. Yang segmennya 5 lebih lagi. Jadi 0,01 bedanya. Dan 6 dan 7. Ini yang 7 sudah bedanya hampir 1 kali 10 pangkat minus 5. Itu kuadratur Gauss. Dengan segmen yang tidak terlalu banyak, kita dapatkan hasil integrasi yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk melengkapi pengetahuan kita itu bagaimana
kita bisa membandingkan kecepatan konvergensi hasil perhitungan integrasi. Di sini saya akan bandingkan G2G ya, jadi maksudnya nanti yang banyak akan banyak. Yang pertama paling banyak dan paling sederhana, Riemann dan trapezoidal. Di sini yang biru Riemann, trapezoidal yang orange. Di sini sudah kelihatan bahwa yang trapezoidal itu jauh lebih cepat daripada Riemann. Dia untuk data ke 200 sudah hampir mendekati nilai ini ya, nilai integrasinya. Nilai integrasi. Nah, Riemann dan trapezoidal ini paling mudah. Dia tidak hanya bisa integrasi secara model matematis, secara diskrit juga bisa. Jadi ini paling banyak dipilih. Hanya memang looping atau perhitungan perulangannya itu banyak segmennya. Kemudian saya bandingkan yang Simpson sepertiga, 38 dan kuadratur Gaussian. Dari sini kita dapatkan yang kuadratur Gaussian itu cuma hanya n-nya sampai 7. Simpson dan sepertiga dan 38 bersama 100 sampai 102. Hanya Simpson 38 ini n-nya itu harus kelipatan 3. Simpson sepertiga ini kelahirannya genap. Untuk integrasi yang diskrit, Simpson sepertiga dan 38 masih bisa digunakan. Cuman untuk kuadratur Gaussian, karena dia harus mengubah fungsi, berarti harus ada fungsi matematis. Kelemahan dari kuadratur Gaussian itu memang hasilnya itu lebih teliti cepat, ya, nggak perlu lama-lama, 4, 5, 6, 7-nya sudah selesai, udah bagus integrasinya. Tetapi dia harus fungsi tertentu yang harus kita bisa rubah fungsinya, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk yang data yang diskrit. Nah, beda dengan Simpson dan Simpson ini, mereka bisa digunakan untuk diskrit sesuai dengan jumlah data yang ada. Jadi kalau segmen Simpson sepertiga ini segmennya harus genap, berarti datanya harus n plus 1. Dua-duanya n plus 1. Jadi kalau ini n2 berarti datanya ada 3. Simpsonnya itu 3, berarti datanya ada 4 segmennya itu. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.